adalah pendekatan yang menekankan kesadaran di sini maupun saat ini, berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku klien saat ini. Teknik ini bukan hanya berfokus pada cerita klien maupun masa lalu klien. Teknik ini lebih tepatnya berfokus pada gerak-gerik klien dan tidak bisa dilaksanakan secara virtual karena secara virtual tidak bisa mengamati gerak-gerik klien. Saya ingin melakukan proses konseling. Oke, baik. Atas nama siapa? Santa. Oke. Mau ingin bertemu dengan konselor atas nama siapa? Atas nama Wilda. Wilda. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nanti Kakak menunggu di ruang tunggu. Nanti akan diarahkan oleh petugas security. Terima kasih, Kak. Oke, Sanda, gimana kabarnya hari ini? Sanda happy? Bukan happy. Oke, Sanda, posisi dulu udah nyaman. Oke, Sanda, perkenalkan saya Wilda selaku konselor kamu hari ini. Jadi sebenarnya informasi untuk Sanda bahwa apa yang Sanda sampaikan, apa yang Sanda ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi Sanda nggak perlu takut untuk bercerita. Jadi di sini kalau Sanda belum tahu mulai cerita dari mana, kita mulai dulu ngobrol-ngobrol yang lebih rileks lagi. Oke, Sanda? Saya tuh mau sekali Kak punya teman yang bisa mengerti Kak. Tapi setiap Kak coba untuk mendekat cari teman, kayak merasa Kak tidak pantas untuk ditemani. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diriku yang bilang, saya ini kamu bodoh, kamu tidak pantas. Kayak sering juga merasa kayak kehilangan arah. Kayak saya ini ku jalani tuh hidupku kayak kuliah, pulang, tidur. Saya tidak tahu apa yang diriku mau. Saya tidak merasa terhubung dengan diriku sendiri. Oke, terima kasih ya Sanda sudah berani cerita sama saya hari ini. Saya bisa merasakan apa yang Sanda rasakan kok, dimana perasaan Sanda menanggung semua permasalahannya dengan sendiri, dan itu mungkin pasti sangat melelahkan sekali ya Sanda. Tapi it's okay Sanda, kamu akan baik-baik saja dan kamu tidak sendiri. Nah, di sini saya ingin Sanda tahu bahwa perasaan yang Sanda rasakan itu seperti cemas, takut, dan tidak percaya diri itu bukan berarti karena Sanda lemah. Bukan berarti karena Sanda lemah, tetapi karena Sanda pernah terluka dan pengalaman itu masih membekas. Oke? Dan tadi saya dengar bahwa Sanda bercerita, Sanda ingin sekali punya teman karena mungkin Sanda ingin bercerita, berdiskusi dengan teman, dan mungkin Sanda ingin mempunyai teman yang bisa menerima Sanda. Nah, di situ ketika kita bercerita, ketika kita berdiskusi, bukan berarti kita lemah, tetapi kita adalah human, kita manusia yang butuh manusia lainnya untuk bisa menerima kita, bisa bercerita sama kita. Nah, keinginan yang Sanda inginkan itu adalah keinginan yang sangat wajar dan menunjukkan bahwa Sanda itu peduli dengan hubungan sosial. Sering Kak mau angkat tangan, tapi kayak kurasa tubuhku langsung berhenti bergerak. Takut Kak melakukan kesalahan, takut Kak diremehkan, direndahkan sama teman-temanku. Kayak kenapa saya tidak seperti orang lain yang percaya diri? Saya merasa kayak saya
bukan kak siapa-siapa di sini. Saya mau juga berhenti, kayak merasa takut. Saya ingin merasa kayak saya ini berharga, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Nah, gejala seperti yang Sanda rasakan tadi itu, yang Sanda ceritakan seperti sesak, tangan berkeringat, dan sulit berbicara di kelas itu adalah tanda kecemasan sosial. Bukan berarti Sanda itu kayak mengalami permasalahan atau penyakit yang aneh, bukan ya Sanda. Banyak kok orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Nah, ketika tadi Sanda bercerita bahwa Sanda biasa bilang dalam hati bahwa saya tidak layak. No, jadi Sanda tidak boleh berpikir seperti itu ya. Karena pikiran itu hanyalah pikiran yang negatif ketika Sanda merasa takut. Jadi pikiran itu tidak mewakili siapa dirinya Sanda sebenarnya. Nah, terus di sini saya ingin Sanda bisa mulai percaya sama diri Sanda bahwa Sanda itu berharga, Sanda pantas didengar, dan Sanda bisa layak punya teman yang menghargai Sanda. Jadi di sini saya mengarahkan Sanda biar Sanda bisa percaya diri lagi. Jadi mulai hari ini kita tidak langsung besar-besaran ya, tetapi kita bisa memulai melangkah pelan tapi pasti Sanda. Jadi yang pertama itu Sanda harus mengurangi dulu rasa cemasnya. Jika Sanda merasa sesak, tarik nafas dulu ya Sanda. Kita bisa rilekskan diri dulu. Terus ketika Sanda merasa pikirannya itu kemana-mana, ubah itu ya Sanda. Ubah pikiran negatif Sanda ketika berada di posisi itu. Ketika Sanda mungkin biasa berpikir saya bodoh, saya tidak pantas, saya tidak layak. Jangan berpikir seperti itu. Lawanlah pikiran itu seperti kayak, oh saya ini sedang belajar, saya ini layak didengar. Dan terus Sanda di sini bisa ekspor diri Sanda. Jadi hari ini atau minggu ini Sanda cukup menyapa satu teman saja dulu. Jadi dengan menyapa satu teman itu sudah termasuk langkah yang besar Sanda. Sanda, di sini kamu harus tahu bahwa kamu itu bukan robot. Kamu adalah human. Kamu manusia yang mencari jati diri, dan itu adalah proses yang sangat berharga. Nah, kamu juga tidak harus seperti orang lain untuk merasa pantas. Kamu cukup jadi diri sendiri yang sedang tumbuh. Oke, Sanda, di sini saya percaya sama kamu. Kamu bisa berubah dan bertumbuh. Kita akan lakukan ini bersama sedikit demi sedikit. Oke, Sanda, terima kasih sudah mempercayai saya untuk mendengar cerita kamu hari ini.